Di sini saya akan menjelaskan mengenai osmoregulasi dan termoregulasi. Baiklah, kita masuk ke pengertian apa itu osmoregulasi dan termoregulasi. Osmoregulasi adalah mekanisme fisiologis yang berupaya untuk menjaga kondisi cairan tubuh dalam batas aman atau biasa disebut dengan homeostatis. Kondisi cairan tubuh biasanya dikenali dengan osmolaritas atau tekanan osmotik suatu cairan. Sedangkan termoregulasi merupakan salah satu proses yang melibatkan mekanisme homeostatis yang mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal, yang dicapai dengan mempertahankan keseimbangan antara panas yang dihasilkan dalam tubuh dan panas yang dikeluarkan. Baiklah, kita masuk ke osmoregulasi dalam tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia, osmoregulasi berlangsung pada sebuah mekanisme fisiologis yang berkaitan erat dengan sistem ekskresi. Dalam skema di atas, dapat kita lihat jika tubuh kekurangan air, maka ADH akan meningkat dan volume urin yang dihasilkan akan sedikit. Dan sebaliknya, jika tubuh cukup air, maka akan menurun dan volume air akan normal. Berdasarkan pada skema di atas, di mana proses osmoregulasi pada manusia melibatkan 3 sistem sekaligus, yaitu sistem hormon, peredaran, dan sistem ekskresi. Dalam hal ini, ADH diperlukan dalam upaya penghematan air pada saat osmolaritas tertinggi, sehingga peningkatan jumlah ADH di dalam darah sekitar ginjal akan merangsang tubulus distal ginjal untuk meningkatkan penyerapan air. Berarti, pada saat itu tubuh dalam kekurangan cairan, bisa karena kelelahan, dehidrasi, dan lain-lain. Sehingga volume urin yang dihasilkan sangat sedikit, dan begitupun sebaliknya, di mana pada saat ADH dalam darah sekitar ginjal dalam jumlah normal, maka tidak ada yang merangsang ginjal untuk meningkatkan penyerapan air. Berarti kondisi cairan dalam tubuh normal sehingga volume urin yang dihasilkan normal. Namun, sebaliknya jika ADH yang dihasilkan tidak ada, maka tubulus distal akan mengurangi penyerapan air, bahkan cenderung menambahkan ke dalam urin sehingga volume urin meningkatkan drastis. Jika kondisi ini berjalan terus-menerus, bisa diindikasikan sebagai diabetes insipidus. Baiklah, kita lanjut ke sistem termoregulasi pada manusia. Termoregulasi adalah suatu pengatur fisiologis tubuh manusia mengenai keseimbangan produksi panas dan kehilangan panas sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Keseimbangan suhu tubuh diregulasi oleh mekanisme fisiologis dan perilaku agar suhu tetap konstan dan berada dalam batasan normal. Manusia biasanya berada pada lingkungan yang suhunya lebih dingin daripada suhu tubuh mereka. Oleh karena itu, manusia harus terus-menerus menghasilkan panas secara internal untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Lalu kita masuk ke bagian anatomi sistem termoregulasi. Sistem termoregulasi dikendalikan oleh hipotalamus di otak yang berfungsi sebagai termostat tubuh. Pusat termoregulasi menerima masukan dari termoreseptor di hipotalamus itu sendiri yang berfungsi menjaga temperatur ketika darah melewati otak. Dalam hipotalamus terdapat 2 pusat pengatur suhu. Yang pertama, regio posterior yang diaktifkan oleh suhu dingin dan kemudian memicu refleks-refleks yang memperentarai produksi panas dan konveksi panas. Yang kedua yaitu regio anterior yang diaktifkan oleh rasa hangat menerima refleks yang memperentarai pengurangan panas. Fungsi dari sistem termoregulasi ada 2. Yang pertama, berfungsi untuk menjaga keseimbangan energi panas yang masuk dan energi terbuang sehingga mencapai temperatur yang mendekati konstan. Yang kedua, berperan penting dalam homeostatis, di mana homeostatis merupakan upaya penyesuaian neuroendokrin dalam mempertahankan kestabilan fisiologi. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.